Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam acara Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma di hari Jumat 25 Juli 2025. Sebelum Bapak Ibu Saudara memulai aktivitas di sepanjang hari ini, kita siapkan waktu kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di pagi yang indah ini kami umat-Mu datang di hadapan hadirat Tuhan mengucap syukur. Tuhan beri kami lagi hari yang baru untuk kami melakukan aktivitas. Sebelum kami memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab Perjanjian Lama, Hosea pasal 5 ayat 1 sampai ayat 15. Hosea pasal 5 ayat 1 sampai ayat 15. Firman Tuhan demikian. Dengarlah ini, hai para imam. Perhatikanlah, hai kaum Israel. Dan pasanglah telinga, hai keluarga raja. Sebab bagi kamulah penghukuman itu. Karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa dan jaring yang ditebarkan di atas gunung Tabor, dan lubang yang digali di lembah Sitim. Aku akan menghajar mereka sekalian. Aku mengenal Efraim, dan Israel tidak tersembunyi bagiku. Sebab engkau telah berzina, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka, sebab gairah bersinahan dalam diri mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan jatuh tersandung oleh kesalahannya sendiri, juga Yehuda bersama mereka. Dengan kambing domba dan lembu kurban, mereka pergi mencari Tuhan, tetapi Dia tidak mereka temukan. Ia telah menarik diri dari mereka. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan, sebab mereka telah memperanakkan anak-anak yang tidak sah. Sekarang mereka dan ladang mereka akan dimakan habis oleh perayaan bulan baru. Tiuplah sangkakala di Gibea dan nafiri di Rama. Berteriaklah di Bet Awen. Awas di belakangmu, hai Benyamin. Efraim akan menjadi terlantar sepi pada hari penghukuman. Mengenai suku-suku Israel, aku memberitahu apa yang pasti. Para pemuka Yehuda seperti orang yang menggeser batas. Ke atas mereka akan kucurahkan geramku seperti air. Efraim tertindas diremukkan oleh hukuman, sebab ia bersikeras untuk berjalan mengikuti berhala sia-sia. Aku akan menjadi seperti ngengat terhadap Efraim.
dan pembusukan terhadap kaum Yehuda. Ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat boroknya, pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung, tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan melenyapkan borok itu darimu. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku sendiri akan menerkam lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Aku akan pergi kembali ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan dan terikat sumpah Tuhan kepada nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub. Sumpah Tuhan kepada nenek moyang mereka bahwa mereka akan menjadi bangsa yang besar seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Dan itu digenapi oleh Tuhan karena janjinya kepada nenek moyang bangsa Israel. Bukan hanya sekedar janji, tetapi sumpah Tuhan kepada nenek moyang Israel, Abraham, Ishak dan Yakub. Setelah bangsa itu menjadi besar, mereka terpecah menjadi 2 kerajaan. Utara 10 suku disebut Israel dan selatan 2 suku disebut bangsa Yehuda. Ketika bangsa ini terpecah menjadi 2 kerajaan, di selatan itu ibu kotanya Yerusalem, ada raja-raja yang memimpin mereka. Raja berganti raja. Demikian juga di utara, ibu kotanya Samaria dipimpin oleh seorang raja dan berganti terus raja-raja di Israel utara. Pada masa raja-raja ini, Tuhan mengutus nabi-nabinya, baik di Israel utara maupun di selatan, untuk menegur umatnya, menegur pemimpin-pemimpin agamanya, menegur pemimpin-pemimpin bangsa atau raja, supaya mereka jangan melakukan kejahatan, supaya mereka jangan meninggalkan Tuhan. Tetapi bangsa itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Nabi berganti nabi Tuhan utus untuk memperingatkan mereka, untuk menegur mereka, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Jangan menyembah berhala-berhala. Jangan menyembah ilah-ilah, tetapi mereka melanggar akan perintah Tuhan. Pelanggaran terhadap perintah Tuhan juga mereka lakukan terhadap sesama manusia. Banyak kejahatan yang mereka lakukan terhadap sesama mereka manusia. Dan Tuhan marah. Tuhan murka terhadap kejahatan yang dilakukan oleh bangsa pilihannya sendiri. Tetapi Tuhan sayang kepada mereka. Oleh sebab itu Tuhan mengutus nabi-nabi untuk memperingati mereka. Tuhan mengutus nabi-nabi untuk menegur mereka. Tetapi orang ditegur bukannya dia insaf, bukannya dia sadar, bukannya dia bertobat, malah semakin jahat apa yang mereka lakukan. Dan Tuhan sendiri mengutus nabinya yang kita baca tadi, Hosea,
yang menyampaikan firman Tuhan berupa ancaman-ancaman penghukuman bagi mereka karena mereka sudah meninggalkan Tuhan, sudah berkhianat terhadap Tuhan, dan sudah membelakangi Tuhan, juga melakukan kejahatan terhadap sesama. Tetapi mereka tidak bertobat. Akhirnya terjadilah penghukuman terhadap bangsa Israel, diserbu oleh kerajaan Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Terjadi juga penghukuman terhadap kerajaan Yehuda tahun 587 sebelum Masehi, diserbu oleh kerajaan Babel. Bangsa Israel hancur. Rumah-rumah mereka hancur. Ibu kota Yerusalem hancur. Termasuk istana raja, Bait Allah di Yerusalem, dan rumah-rumah orang Israel juga hancur. Itu penghukuman, dan sebagian dari penduduk Israel dibuang ke tempatnya bangsa penjajah, diangkut ke tempatnya bangsa penjajah. Separuh bangsa Israel dibuang ke Asyur, dan separuh bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Itu yang terjadi. Penghukuman tetap terlaksana karena murka Tuhan terhadap bangsanya sendiri. Tetapi saudara-saudara, dalam murkanya, di dalam ayat 15, Hosea pasal 5 ayat 15, firman Tuhan berkata, "Aku akan pergi kembali ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku." Ketika bangsa Israel itu sudah dalam pembuangan, baik yang di pembuangan maupun yang tertinggal di tanah airnya, sengsara, semua menderita karena Tuhan sesuai dengan firman-Nya dalam Hosea 5 ayat 15, "Aku akan pergi kembali ke tempatku." Tuhan angkat tangan, Tuhan tinggalkan mereka sampai mereka mengaku bersalah dan mencari aku. Biasanya seperti itu saudara-saudara. Ketika manusia sudah sangat menderita, mereka baru mengaku bersalah dan mencari Tuhan. Itulah pertobatan. Dan ketika mereka bertobat, Tuhan memulangkan mereka ke negeri asalnya untuk membangun kembali negerinya, membangun kembali rumah-rumahnya, membangun kembali bait Allah yang di Yerusalem. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian pula dengan kita umat Tuhan. Ketika Tuhan menyayangi kita, mengasihi kita, maka Dia menegur kita dengan firman-Nya. Maka Dia memperingati kita dengan firman-Nya, baik melalui khotbah-khotbah yang kita dengar di dalam gereja maupun di dalam ibadah-ibadah rumah tangga, ibadah-ibadah syukur. Ada pemberitaan firman Tuhan. Terkadang orang merasa tersinggung, terkadang orang merasa marah terhadap pemberita firman karena menyinggung atau menegur seseorang. Padahal itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua yang menghantam sana juga menghantam sini. Harusnya ketika orang ditegur oleh firman Tuhan, dia insaf, dia kembali kepada Tuhan, dia bertobat. Maka Tuhan akan memulihkan keadaannya. Penghukuman tidak akan terjadi pada dia. Tetapi ketika orang mengeraskan hati, bahkan membenci orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka dia akan mengalami penghukuman. Nah, saudara-saudara, kalau kita memang sudah mengalami penghukuman dari Tuhan dan sudah sangat menderita, maka Tuhan menunggu kita untuk kembali kepadanya
Tuhan menunggu kita untuk bertobat dan mengaku bersalah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Bapak Ibu Saudara, marilah kita, kalau kita memang sudah sadar, sudah insaf bahwa penderitaan yang kita alami karena hukuman Tuhan, marilah kita bertobat, kembali kepada Tuhan, dan Dia akan memulihkan keadaan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah berfirman kepada kami di pagi hari ini. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami dan mampukan kami melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Bapa, kami akan memulai aktivitas kami, sertai kami dan berkati kami sehingga apa yang kami lakukan berhasil. Inilah doa kami, terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari GKPO Halim Perdana Kusuma, saya mengucapkan selamat beraktivitas, sehat selalu, Tuhan memberkati.